Sosok Kades Kohot, Arsin, dalam polemik pagar laut Tangerang masih santer jadi sorotan. Bahkan harta kekayaannya juga disinggung. Harta kekayaan Kades Kohot ini disinggung oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf saat rapat Komisi 2 DPR dan Menteri ATR BPN, Nusron Wahid, Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025. Dede menyebut Kades Kohot terpantau naik mobil Rubicon, yang menurutnya anggota DPR saja belum tentu mampu membelinya. Diketahui, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Kementerian ATR BPN pada Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025. Saat itu Dede Yusuf menyinggung soal kepala desa Kohot. Saya masih bingung Pak Nusron, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding desa lain, kata Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, melansir dari tayangan YouTube Tribun News, Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025. Bahkan saya dengar kepala desanya naik Rubicon, kami saja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang dan pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan informasinya saat ini sedang diperiksa oleh Kejaksaan Agung, lanjutnya. Politisi dari Partai Demokrat tersebut juga sempat menyebut kasus pemagaran laut di Tangerang, Banten, sebagai bentuk keteledoran Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN. Dede menyoroti pemberian izin hak guna bangunan, HGB, di area laut tanpa pengukuran yang memadai. Laut bukan domain ATR, namun, ada upaya membuat laut seolah-olah seperti tambak, ujar Dede usai sidang paripurna DPR RI, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Ia mempertanyakan izin tata ruang dari Pemda Tangerang dan Pemprov Banten untuk area laut tersebut. Dede menjelaskan bahwa ATR BPN menjalankan prosedur selama persyaratan terpenuhi. Namun pengawasan pengukuran lahan dinilai kurang. Pengukuran seharusnya dilakukan pemerintah, bukan diserahkan ke swasta, tegasnya. Meskipun Menteri ATR BPN menjelaskan bahwa area tersebut telah memiliki HGB sejak 2023 dan terkait proyek strategis nasional, PSN, Dede menilai perlu penyelidikan lebih lanjut. Komisi 2 akan memanggil Menteri ATR BPN untuk penjelasan lebih lanjut, kata politisi Partai Demokrat ini. Sebelumnya, terungkap pengakuan sejumlah warga yang membongkar peran Kades Kohot, Arsin, di balik sertifikat HGB area di pagar laut Tangerang. Salah satunya Nasarudin, warga desa Kohot, Kabupaten Tangerang mengungkap adanya kepemilikan SHGB atas nama anaknya yang tidak sesuai. Kalau saat ini ada penerbitan SHGB, Nasarudin mengaku dirugikan. Lalu, ada juga Hairudin yang sempat melakukan audiensi dengan staf ATR BPN terkait adanya sertifikat di pagar laut. Ia mengaku sudah sempat melaporkan kasus SHGB area di pagar laut Tangerang ini ke ATR dan KPK. Dan terbaru ada Henry Kusuma, pendamping warga Kohot dalam polemik pagar laut Tangerang. Dijelaskan Henry, Kades Kohot ini mengerahkan staf desa bahkan RT RW untuk membuat sertifikat di area pagar laut tersebut. Berikut ulasan selengkapnya pengakuan sejumlah warga terkait peran Kades Kohot. Nasarudin, warga desa Kohot, Kabupaten Tangerang mengungkap adanya kepemilikan SHGB atas nama anaknya yang tidak sesuai. Narasudin mengungkap, nama anaknya, Nasrullah masuk dalam daftar pemilik SHGB di area pagar laut Tangerang. Tak tanggung-tanggung, di SHGB itu, anaknya tercatat memiliki lahan seluas 1,4 hektar. Dan, dalam keterangannya disebutkan bahwa lahan itu dimiliki sang anak yang berusia 18 tahun dari hasil warisan. Ini keterangan waris, berarti saya sudah dianggap mati, padahal saya masih hidup, kata Narasudin dikutip dari tayangan YouTube Liputan 6, pada Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Nasarudin mengaku baru tahu adanya SHGB atas nama anaknya itu, belum lama ini. Dia memastikan SHGB itu tidak benar, karena kenyataannya dia tidak memiliki lahan di area laut. Saya sama sekali gak punya lahan, Pak, semeter pun gak punya. Di darat pun gak punya, apalagi di laut, tegasnya. Kalau saat ini ada penerbitan SHGB,
Nasarudin mengaku dirugikan. "Saya gak terima ini," katanya. Nasarudin pun mengungkap awal mula ada pihak kelurahan yang tiba-tiba meminjam KTP anaknya. Diambil begitu saja, tahu-taunya begini. Muncul SHGB atas nama anaknya, tandasnya. Mantan Kabareskrim, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji menyebut Kepala Desa Kohot, Arsin, perlu ditangkap karena diduga sebagai pengkhianat dalam kasus pagar laut. Susno awalnya meradang ketika mendengar laporan kasus pagar laut dari PP Muhammadiyah yang akan diproses oleh Bareskrim Polri dalam kurun waktu 2 minggu. Sebagai informasi, PP Muhammadiyah melaporkan 7 nama yang diduga terlibat di dalam pemagaran pagar laut di perairan Tangerang. Darah Susno seketika mendidih mendengar waktu penanganan laporan yang dinilainya terlalu lama. Menurut Susno, kasus ini sudah terang benderang. Aparat penegak hukum hanya perlu menangkap terduga pelaku. Satu di antaranya, kata Susno, ialah oknum Kepala Desa Kohot, Arsin. Ya, ini kepala desanya sudah bisa ditangkapkan, dokumen palsunya sudah banyak dan ada masyarakat yang mengatakan KTP-nya dipinjam. Suruh mengakui itu sudah bisa dari kepala desa ditangkap. Kemudian dari pihak agraria atau BPN ATR-nya lalu notarisnya ditangkap juga, ujar Susno seperti dikutip dari Top News Metro TV yang tayang pada Selasa, tanggal 28 Januari tahun 2025, kemarin. Selain itu, aparat semestinya tidak perlu gentar dengan korporasi di balik pemasangan pagar laut tersebut. Tidak usah takut sama pengusaha besar lah, ini kedaulatan negara loh. Ini yang dijual bukan jual sebidang kebun yang ada di darat. Ini laut dijual, ujarnya. Pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri ini menilai aparat tak perlu lagi menahan-nahan kasus pemagaran laut tersebut. Pasalnya, banyak pihak yang sudah mendukung untuk segera menangkap para terduga pelaku. Dukungan itu mulai dari Presiden RI, Prabowo Subianto, Ketua DPR RI, Puan Maharani, Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Soeharto hingga rakyat Indonesia. Susno juga secara belak-belakan menyebut bahwa pihak yang mengatakan kawasan pagar laut di perairan Tangerang dulunya merupakan daratan adalah seorang pengkhianat. Ini banyak sekali pengkhianat-pengkhianat yang mengatakan tanah tenggelam, sawah yang tenggelam itu pengkhianat, pungkasnya. Terpisah, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD menduga, alotnya pengusutan kasus ini karena ada kemungkinan pejabat terkait takut terbongkar keterlibatannya. Karena mungkin, tracing, pelacakan kasus, itu akan menyangkut dirinya bisa saja atau keluarganya, kata Mahfud, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Rabu, tanggal 29 Januari tahun 2025. Kan banyak ya pejabat-pejabat itu yang kadang kala dirinya nggak tahu, keluarganya dapat, anaknya dapat, istrinya dapat, saudaranya dapat, gitu-gitu, mungkin takut terbongkar juga. Itu bisa terbongkar juga, bisa saja itu terjadi, lanjutnya.